Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Angkatan 13, Kelompok 4, terdiri dari Muhammad Reza Nugraha, Lisha Antika, dan Jessica Florenzia Monora Marpaung akan menjelaskan mengenai mind map implementasi WOG di era transformasi digital pemerintahan Kota Bogor. Selamat menyaksikan. Wall of Government atau yang biasa disingkat WOG dibagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian WOG, yang kedua praktik WOG dalam pelayanan publik, yang ketiga implementasi WOG di Kota Bogor. Pengertian WOG atau Wall of Government adalah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya kolaboratif pemerintah dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup yang lebih luas. Mengapa WOG penting dalam pemerintahan? Yang pertama yaitu ada faktor eksternal, seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan program pembangunan dan pelayanan agar tercipta penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik. Kemudian ada faktor internal didukung dengan adanya fenomena ketimpanan kapasitas sektoral sebagai akibat dari adanya nuansa kompetisi antara sektor dalam pembangunan. Selanjutnya, yaitu praktik WOG dalam pelayanan publik. Praktek WOG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yaitu 1. Pelayanan yang bersifat administratif. Pelayanan publik yang menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti KTP, kartu keluarga, ataupun akte. Yang kedua, yaitu pelayanan jasa. Pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Yang ketiga, yaitu pelayanan barang. Pelayanan yang menghasilkan jenis barang yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti misalnya jalanan, perumahan, ataupun listrik. Yang keempat, yaitu pelayanan regulatif. Pelayanan melalui penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Adapun berdasarkan polanya, pelayanan publik dapat dibedakan juga dalam 5 macam pola, yaitu 1. Pola pelayanan teknis fungsional. Suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas, fungsi, dan kewenangannya. Yang kedua, yaitu pola pelayanan satu atap. Pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada satu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai kewenangan masing-masing. Yang ketiga, yaitu pola pelayanan satu pintu. Merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh satu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait lainnya yang bersangkutan. Yang keempat, yaitu pola pelayanan terpusat. Pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Dan yang kelima, yaitu pola pelayanan elektronik. Pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dan otomatisasi pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online. Selanjutnya adalah implementasi Whole of Government di Kota Bogor. Ada beberapa aplikasi yang dibuat sebagai penerapan dari konsep Whole of Government ini. Pertama ada aplikasi Sibemo, yaitu sistem absensi berbasis mobile, yaitu aplikasi yang dapat digunakan oleh seluruh PNS di Kota Bogor untuk melakukan absensi sesuai dengan lokasi unit kerja mereka masing-masing, dengan sistem GPS pada ponsel Android mereka. Lalu selanjutnya ada aplikasi ESIR atau Sistem Informasi Rujukan, yaitu aplikasi yang dapat digunakan oleh semua tenaga kesehatan dan lembaga kesehatan di Kota Bogor yang tentunya telah terdaftar di aplikasi. Aplikasi ini mendukung pelayanan kesehatan yang memungkinkan tenaga kesehatan untuk berkoordinasi dengan rumah sakit di Kota Bogor dalam hal rujukan, ketersediaan tempat tidur, informasi stok darah, dan fitur-fitur lainnya.
Lalu ada aplikasi Pos BPN atau Pertanahan Online Service, yaitu aplikasi form pada sebuah website BPN. Fungsi dari Pos BPN ini untuk memenuhi kebutuhan pemohon dalam satu wadah yang memudahkan pelayanan pengurusan di bidang pertanahan. Pos BPN telah terintegrasi dengan email dan WhatsApp dan dapat diakses melalui smartphone, tablet, dan komputer. Pos BPN ini terdiri dari layanan seperti pendaftaran permohonan, layanan persuratan, layanan pengaduan elektronik yang terintegrasi dengan aplikasi Simpanah, lalu ada layanan antar jemput dan info produk pertanahan. Lalu selanjutnya ada aplikasi Simpanah, yaitu aplikasi yang terintegrasi dalam Pos BPN. Simpanah ini atau sistem pengaduan pertanahan digunakan oleh masyarakat Kota Bogor dalam melaporkan segala persoalan pertanahan. Dalam Simpanah bisa dengan cepat menanggapi atau memberi solusi dari berbagai pengaduan yang masuk melalui portal Twitter dan juga WhatsApp. Lalu terakhir contohnya adalah aplikasi Simpek. Sama seperti si Bemo, aplikasi Simpek atau sistem informasi kepegawaian ini berbasis mobile. Aplikasi Simpek ini adalah pendahulu dari aplikasi si Bemo. Bedanya adalah Simpek dapat kita akses melalui web. Fungsi dari Simpek ini digunakan untuk melakukan absensi di dalam area unit kerja dengan mengaktifkan GPS pada ponsel Android PNS di Kota Bogor. Ya, cukup sekian presentasi dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.